Oke, pertama saya mau jelaskan masalah basic lighting yang ada di Corona Rendering untuk 3D SMAX. Pertama silahkan dibuka file 3D yang sudah saya sertakan, yaitu tes material. Oke, pertama tekan M untuk material. Oke, jika slot editor materialnya masih modenya adalah slide seperti ini, silahkan diklik di mode, ganti ke compact, kemudian di optionnya ini diklik sampai semua materialnya terbuka, yaitu di 6 kali 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke, ini semua slot material terbuka. Terus kemudian render setupnya silahkan diklik di preset, kemudian load preset juga sudah saya sertakan. Silahkan di load yang basic render setup, dua-duanya di load, kemudian di comment diklik, drag paling bawah. Di sini ada opsi assign render, klik save as default, jadi ini biarkan jadi default render kita. Kemudian klik di Corona Converter, jadi logonya seperti ini, diklik aja. Kemudian klik yang kanan atas, reset compact material, editor material, saya klik di sini. Jadi semua editor material yang ada di sini berubah menjadi Corona Physical Material, atau kalau untuk versi yang lebih lama, versi 5 ke bawah biasanya Corona MTL. Oke, saya tutup. Untuk starting point, ini Corona Physical Material, saya klik, saya ganti ke Corona Legacy MTL, Legacy Material. Saya klik di sini, saya set ke warna yang putih, tekan Ctrl A di tombol keyboardnya, terus kemudian klik assign material to selection. Misalnya saya kasih nama basic color. Oke, jadi semuanya warnanya putih. Terus tekan T untuk top, tekan Z untuk zoom, tekan G untuk matikan gridnya, tekan F3 untuk kelihatan transparan. Oke, jendela dari sini. Kalau posisinya seperti ini, klik dulu tanda plus, terus kemudian tanda lampu ini ya, kemudian pilih dari photometric, rubah ke Corona, pilih Corona Sun. Misalnya saya tembakkan cahaya dari arah sini ke sini, klik, drag ke sini, lepas kliknya, geser dikit biar mataharinya naik, terus klik lagi, terus klik kanan. Oke, tekan F untuk front. Nah, ini untuk ketinggian sunnya bisa kita set dari tampak depan atau dari tampak samping dengan akses F untuk front atau L untuk left. Oke, kemudian saya tekan C untuk akses kamera, tekan F3 untuk menampilkan solid colornya. Kemudian dari sini klik tanda panah ini, rubah ke komposisi 2 view. Yang sini saya klik, tekan C untuk kamera, tekan F3 untuk solid. Yang sini di opsi yang tulisan di pojok kiri atas diklik, kemudian pilih extended viewport, pilih Corona Interactive, klik. Oke, kalau kita lihat di sini overbright, ini ya, terlalu overbright ya. Saya masuk ke rendering, render setup, terus kemudian di kamera
Saya klik edit tone mapping. Oke, exposure-nya ini sudah kecil ya, dari dia masih netral 0. Jadi yang perlu kita kecilkan adalah di mataharinya. Tekan H atau select by name, klik di sini atau tekan H. Oke, seperti ini. Kemudian saya nyalakan aja yang, jadi kalau masih semuanya masih nyala, matikan semua, sisakan sun sama kamera, lampu sama kamera. Kemudian akses Corona Sun, oke. Terus klik modify di sini. Di sini intensitas 1 saya turunkan jadi 0,1. Oke, seperti ini. Mungkin saya turunkan lagi 0,05. Oke. Terus kemudian untuk latar backgroundnya dia masih berubah hitam. Kita klik di rendering, exposure control. Di environmentnya pilihannya adalah colornya ini kita ganti warna yang lebih putih seperti ini untuk menerangi bagian luar, atau saya klik, jadi ini saya biarkan tetap hitam. Kemudian di sini saya klik, saya pilih Corona Sky. Oke. Terus kemudian saya tekan M untuk material editor slotnya keluar. Saya drag Corona Sky-nya ke slot editor yang kosong, instan. Kemudian kita samakan 0,05 dengan kekuatan mataharinya. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk mengontrol cahaya start kita pakai sun dengan menurunkan intensitasnya jadi 0,05. Kemudian di environment and effect kita set Corona Sky di intensitas yang sama 0,05. Oke, seperti ini. Terus kemudian misalnya ini saya klik, saya tekan P untuk perspektif, terus kemudian saya dekatkan di sini. Yang bisa kita lihat di sini jatuhnya cahaya dari jendela ini masih sangat tajam. Saya pilih lagi sunnya. Kemudian di sini ada size. Ini kalau saya besarkan misalnya jadi 8, kita akan dapat shadow yang lebih soft di sini. Ini tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya memang cahaya siang ya kita memang mungkin perlu tembakan cahaya yang tajam. Oke, saya tekan C. Saya matikan dulu switch viewport ke kamera 1. Kemudian saya mau akses opsi lain untuk lighting. Yang kedua, saya klik plus di sini, kemudian pilih Corona Light, kemudian saya ganti shape-nya dari sphere ke rectangle. Tekan F untuk front, tekan F3 untuk kelihatan ini ya wireframe ya. Terus tekan G untuk menghilangkan gridnya. Oke, terus kemudian saya geser aja nih. Saya akses dari sini. Jadi lubang hidden light-nya ini ke sini. Tekan T untuk top. Nah, ini garis-garis ini menunjukkan arah pancaran cahayanya. Saya geser ke sini. Terus kemudian saya modify. Warnanya saya pakai Kelvin temperatur, warm white sekitar 3700 Kelvin. Terus kemudian saya mirror, sembunyi, arah panahnya udah berubah ke sini. Opsinya adalah instan. Saya oke. Hasil mirrornya copy tadi, instan tadi saya drag ke posisi yang sini.
Oke, kemudian karena ini ukurannya kurang lebih sama, saya pilih dua-duanya lighting ini, tekan tool rotate, kemudian sambil tekan shift, tombol shift, ini kita drag. Oke, cancel dulu. Saya nyalakan angle snap toggle supaya saya dapat presisi 90 derajat. Tekan shift, drag. Oke, instan. Tekan C. Extended viewport Corona interaktif. Oke, di sini kita juga dapat yang terlalu terang 50, misalnya saya turunkan 10 kalinya 5, jadi oke, saya rasa sekian sudah cukup. Oke, terus kemudian saya ganti ke tambah atas T, Corona like tipe disk, saya taruh di sini, saya posisikan sesuai titik downlightnya ini, tekan F untuk front, drag ke atas. Oke, terus kemudian karena saya nanti nggak ingin kelihatan titik lampunya seperti yang tadi rectangle, kelihatan kotak rectangle-nya, ini saya matikan semua, saya sisakan yang paling bawah di opsi visibility. Kemudian untuk IES nya saya klik, ini bawaannya otomatis langsung diarahkan ke program file Corona IES, tapi kalau punya koleksi lain bisa diaplikasikan. Jadi IES ini bukan bikinan dari perusahaan 3D tapi perusahaan lampu, jadi bisa ambil IES filenya di websitenya perusahaan lampu, misal Philips. Oke, misalnya saya pakai tradisional pakai real IES Spotlight Soft Warm White, open. Oke, terus kemudian saya tekan C untuk kamera, terus kemudian powernya saya tambahkan, misalnya saya tambahkan 2 kalinya, mulai kelihatan 50. Oke, mungkin kita perlu 200. Oke, sekian. Nah, kemudian kalau untuk ke arah dindingnya, misalnya ini katakanlah saya pakai yang 100 saja ya, misalnya seperti ini, tapi kita perlu tembakan yang lebih kuat ke dinding. Opsi pertama adalah top, saya bisa geser ini lebih dekat ke dinding seperti ini, atau saya tampak samping, posisinya tetap tapi saya putar arahnya ini ya, seperti ini, tekan C. Nah, ini saya perlu 60 aja mungkin, atau 50. Oke, terus kemudian warnanya kita bisa set di sini, misalnya saya pengen lebih putih, saya set ke 4700. Oke, kita set sekalian untuk mood image-nya, rendering, render setup, kamera, edit tone mapping. Di sini ada white balance, ini semakin kecil, misalnya 3000, kita akan semakin dapat taste yang bluish. Oke, kalau semakin tinggi, misalnya 7000, dia semakin kuning. Jadi kita cari yang netral aja, sekitar tengah-tengahnya. Oke, sekitar 4700. Oke, saya tutup ini. Kemudian opsi ke berikutnya untuk lighting, misalnya ini saya klik kanan convert to editable poly,
klik kanan hide unselected, tekan P, tekan Z, F3, tekan F4, vertex, saya pilih yang paling atas, terus saya klik grow, terus saya tekan Ctrl, klik polygon, ini saya delete. Oke, begitupun yang bawah, vertex pilih, grow, Ctrl polygon, delete, front, zoom. Oke, seperti ini, unhide all, tekan T, tekan Z, F3. Kemudian di sini saya corona like, opsinya adalah spare. Jadi ini adalah bentuknya seperti spare. Yang jadi catatan adalah jangan sampai spare-nya ini nabrak ke salah satu benda. Nanti saya tunjukkan bedanya. Oke. Ya, jadi seperti ini. Ini misalnya saya pakai lebih ke kuningan. Ya, ini. Nah, kalau dia nabrak ke salah satu benda, dia akan ada seperti bayangan hitam. Jadi misalnya ini nabrak setengah ke dinding ini, otomatis di dindingnya akan kelihatan hitam. Jadi yang harus hati-hati untuk penggunaan lighting ini adalah jangan sampai dia bersinggungan dengan objek lain. Oke, jadi misalnya ini untuk side lamp, side table ya, yang kita butuhkan cahaya yang menyebar merata, kita pakai tipe spare. Terus kemudian plus corona like. Kemudian di sini adalah silinder. Ini kurang lebih sama, cuma bentuknya adalah silinder. Ini bisa kita pakai untuk menggantikan yang spare. Ini hanya masalah bentuk aja. Oke, seperti ini. Oke, terus kemudian opsi berikutnya adalah selain kita menggunakan lighting yang benar-benar lampu, dari kita akses dari corona lamp, kita juga bisa menggunakan tekstur untuk lighting. Jadi misalnya saya tekan P perspektif, Z untuk zoom, tekan C lagi, saya klik di sini, tekan P untuk perspektif, tekan Z untuk zoom, F3. Oke. Jadi misalnya kita pengen kelihatan titik downlight kita berpendar, tekan M untuk material, klik di sini, terus kemudian corona physical material saya klik, saya ganti corona light material, MTL. Oke. Terus kemudian saya set warnanya, menyesuaikan warna lampunya ya, misalnya warm white ya, kira-kira di kisaran ini. Powernya dari intensitas saya naikkan ke 3, enter, saya drag ke sini, assign to object. Oke, seperti ini. Nah, tekan C, jadi titik ini kelihatan berpendar. Atau misalnya pengen kelihatan lebih besar, kita taruh di sini. Oke, itu tipe-tipe lighting yang ada di corona. Silahkan dicoba.